Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton wa may yattabi' khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syarif, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala aidan kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal atash. Bapak-bapak, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, ibu-ibu yang saya muliakan, para panitia masjid dan panitia amalia Ramadan yang selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melayani para jamaah. Mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para generasi muda, harapan bangsa dan harapan agama yang insya Allah kita banggakan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya memberikan kepada kita berupa hidayat atau petunjuknya dan berupa inayat atau pertolongannya, terlebih-lebih berupa rahmat atau kasih sayangnya, sehingga pada malam ini, malam yang ketujuh dari bulan suci Ramadan, Allah tetap memberikan kepada kita nikmat keimanan serta nikmat kesempatan sehingga kita sempat hadir melaksanakan serangkaian amaliyah Ramadan di masjid kita ini. Berbahagialah kita ini yang masih ada di dalam masjid, masih ingat bulan suci Ramadan, masih ingat yang namanya malam tarwih. Ada keluarga yang juga mengaku Islam, tapi sampai hari ketujuh belum pernah menginjakkan kakinya ke masjid. Banyak keluarga seperti itu. Ngakunya Islam, neneknya moyangnya Islam, bahkan orang tuanya haji. Tapi banyak sudah malam ketujuh belum pernah injak masjid. Tidak usah jauh-jauh, karena itu tadi orang yang datang menginjakkan kakinya masjid memang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin rumahnya tidak jauh-jauh banget dari masjid, tapi sungguh berat untuk datang menginjakkan kakinya di masjid. Kalau berkeliling mall, mungkin satu hari satu malam masih dianggap tidak apa-apa. Atau kemana-mana, bahkan sampai rekreasi, ya, sampai ke luar negeri, keliling Eropa, kemana-mana. Tapi sayang sekali tidak bisa tahu di mana pintunya masjid. Alhamdulillah kita bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama berbahagia. Mudah-mudahan tahun Ramadan tahun ini kita tetap istiqomah. Kita berjanji pada diri sendiri dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bulan Ramadan tahun ini insya Allah saya akan menghabiskan tarwihnya. Saya akan menjalankan dengan konsekuensi semua amal-amal ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu bulan Ramadan tahun ini merupakan bulan Ramadan terakhir. Kita tidak tahu apa bulan depan, bulan Ramadan tahun depan masih kita jumpai atau sudah tidak lagi. Lebih-lebih umur kita sudah berapa tahun? Mungkin ada sudah 30, 40, 50, 70, 80 tahun. Dan namanya ajal, Pak, tidak mengenal tua atau muda, tidak mengenal sehat atau sakit, tidak mengenal kaya atau miskin, tidak mengenal rakyat jelata atau pejabat. Semua calon-calon mati dan tidak pernah ada yang tahu dirinya kapan dia akan mati. Saya tanya bapak-bapak, ada enggak yang tahu dirinya kapan matinya? Tidak ada. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah mati, Pak, apa yang terjadi? Tidak ada lagi apa-apa.
Tidak ada yang berani kita menemani, datang, oh pejabat tinggi, presiden dan sebagainya. Kalau begitu diantar, kalau di Indonesia pejabat itu seperti presiden kemana-mana. Tidak akan pergi kalau tidak dengan pengamanan luar biasa. Tapi kalau ajal sudah memanggil, tidak mengenal presiden, pejabat, masuk dalam kubur sendiri. Tidak ada pengantar lagi, Pak. Siapa yang mau mengantar masuk kubur? Adakah ajudan mau masuk kubur ngantar sama-sama? Tidak ada. Adakah istri yang mau menemani suaminya masuk kubur? Juga tidak ada. Lebih-lebih suami. Tidak ada, memang dia bilang, nah 3 bulan, 4 bulan mendatang mencari lagi yang lain. Makanya Bapak Ibu yang sama berbahagia, persiapkan diri menghadapi yang namanya mati. Kubur itu 1 kali 24 jam berteriak, menunggu orang-orang yang akan datang mengisinya. Hadirin yang sama berbahagia. Kemudian alhamdulillah kita sangat berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Karena bulan suci datang lagi menemui kita. Ada orang sehari sebelum Ramadan, Pak, meninggal. Tidak dapat lagi bulan suci Ramadan. 1 hari sebelumnya meninggal. Kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Doa bapak-bapak dan ibu-ibu diterima selama di Rajab masuk Sya'ban. Berdoa, ya Allah, berikan kemuliaan, keberkahan di dalam bulan Rajab dan sampaikanlah umurku sampai bulan Ramadan. Alhamdulillah. Karena orang yang merasa gembira, merasa senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, Rasulullah mengatakan, man fariha biduhuli syahri Ramadan, haramallahu jasadahu anin nar. Barang siapa yang merasa senang, merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, gembiranya bukan main. Banyak bapak-bapak senang sekali mau lagi bulan Ramadan datang, tapi ada juga yang susah. Merasa susah karena mau datang bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dia haus, dia lapar, mau makan malu. Tapi ada orang senang sekali. Kenapa dia senang? Karena dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda selama bulan suci Ramadan. Apa saja yang dilakukan, apakah urusan dunia, urusan akhirat, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Semua yang kita lakukan demi kebajikan, ngurus keluarga, ngurus pendidikan, ngurus sekolah, semuanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Termasuk para pedagang dan sebagainya. Semua yang dikerjakan, apakah itu urusan dunia maupun urusan akhirat, sehingga dia merasa gembira. Hadiah bagi yang merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan adalah Rasulullah mengatakan, haramallahu jasadahu anin nar. Diharamkan oleh Allah disentuh dengan api neraka, jasadnya tidak akan disentuh lagi dengan api neraka. Karena dia merasa senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ini baru merasa senang. Belum masuk puasa. Setelah masuk puasa, Rasulullah mengatakan, man shama Ramadan, barang siapa yang telah berpuasa pada bulan suci Ramadan, sauman 1 hari, imanan wahtisaba, dengan penuh iman dan rasa perhitungan. Apa yang diperhitungkan? Perhitungan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Haramallahu jasadahu anin nar bisabi'in harifat. Allah mengharamkan jasadnya disentuh dengan api neraka selama 70.000 tahun. Ini baru 1 hari berpuasa, Pak. Sekarang kita sudah berapa hari berpuasa? Sudah 6 hari. 6 kali 7, 42, berarti 420.000 tahun kita sudah dijauhkan dengan api neraka. Kalau bapak-bapak yang sudah berpuasa sampai umurnya sekarang sudah 70 tahun seperti saya, 69 tahun. Puasa masih sejak begitu balik puasanya teratur. Kali berapa, insya Allah tidak akan disentuh lagi dengan api neraka. Bahagianya lah kita semua. Islam bukan main. Hadirin yang sama berbahagia. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan ini, apa yang kita kerjakan semua mendapat pahala berlipat ganda. Tapi ada beberapa amalan-amalan unggulan, ya, amalan-amalan unggulan di dalam bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak laksanakan itu, rasanya tidak, namanya seperti sayur tak bergaram. Apa itu, Pak? Bacaan-bacaan Al-Quran. Kita biasakan membaca dan membaca Al-Quran, insya Allah maka bulan Ramadan terasa sempurna rasanya. Tapi kalau tidak lengkapi dengan bacaan Al-Quran, itu rasanya bulan Ramadan hampa. Tidak mendapat keberkahan karena tidak pernah membaca Quran, karena tidak terbiasa dengan bacaan Al-Quran.
Hadirin yang sama berbahagia, padahal bukan main pahalanya. Dalam hadis Nabi dikatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu ajruhu asyara hasanatin. Barang siapa yang telah membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf, maka baginya mendapatkan 10 pahala setiap hurufnya. Bapak baca baru bismillah, bismi sudah 3 huruf, sudah 30. Itu di luar bulan suci Ramadan. Tapi di dalam bulan suci Ramadan berlipat-lipat ganda pahalanya. Bapak Ibu yang sama berbahagia. Makanya rugilah kalau kita tidak membaca Al-Quran. Biasakan itu selalu membaca Al-Quran. Bukan hanya lagi di dalam bulan suci Ramadan. Sesudah keluar dalam bulan suci Ramadan, jangan ditinggalkan itu bacaan Qurannya. Makanya ada yang mengatakan riwayat, barang siapa yang sudah meninggalkan membaca Al-Quran 3 hari, maka Al-Quran sudah meninggalkannya, dan dia juga sudah tidak rindu kepada Al-Quran. Jadi usahakan dalam 3 hari itu, kalau sesibuk apapun, bacalah Al-Quran. Mungkin sesudah salat maghrib, baca tidak usah banyak. Mungkin sekedar setengah halaman. Kalau tidak bisa setengah halaman, 2 baris cukup. Yang penting jangan 3 hari tidak pernah membaca Quran. Hadirin yang sama berbahagia. Kemudian, apa itu gunanya Al-Quran? Dunianya dulu Pak kita lihat. Bagi orang yang selalu membaca dan membaca Al-Quran, terutama yang sudah tua-tua, umur 50 tahun, 60 tahun, atau orang yang telah pensiun, insya Allah jangan harap dia akan pikun. Kalau selalu membaca Al-Quran, tidak mungkin dia pikun. Tapi kalau Bapak sudah pensiun, umurnya 58, atau 60 tahun, lalu pensiun, sesudah itu tidak pernah lagi lihat-lihat, tidak pernah bertugas di kantor, kemudian tidak ada lagi administrasi di kerja, dan tidak pernah membaca Al-Quran. Tunggu 1 bulan, 2 bulan, kemudian mertuanya dianggap istrinya, karena tidak tahu lagi membedakan, atau terkadang menantunya dianggap anaknya, karena sudah mulai pikun, karena tidak ada lagi perhatian. Bapak Ibu yang sama berbahagia, itu urusan dunia. Tapi urusan yang kedua, yang namanya kita ini calon-calon peserta sakratul maut. Kita semua ini Pak, tidak mengenal sehat atau sakit, calon-calon peserta sakratul maut. Sakratul maut itu adalah pada saat ingin berpisahnya antara jasad dengan rohani kita. Sudah bersama 50 tahun, 60 tahun, tiba-tiba mau berpisah. Sakitnya bukan main, disitulah paling susah, paling tegang. Selama hidup kita itulah paling tegang, yang namanya sakratul maut. Makanya kita dianjurkan berdoa setiap habis salat, Allahumma hawwil lana fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan sakratul maut. Tapi bagi orang yang selalu membaca dan membaca Al-Quran, insya Allah sakratul mautnya sangat dimudahkan. Maka lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang ahli Quran, yang selalu baca Quran, begitu dia mau meninggal, dilihat itu, sudah hilang. Ucapkan kedua kalimat syahadat. Dan terkadang kalau sudah tidak mampu lagi, hatinya tetap membaca Quran dan mengucapkan kedua kalimat syahadat, hilanglah dia. Tapi ada orang yang sakratul maut sampai 1 bulan, ada setengah bulan, bahkan ada 7 bulan. Bapak Ibu tahu yang namanya presiden pertama Turki, Kemal Atatürk. Namanya Kemal Atatürk karena bapak Turki, karena itulah manusia yang menghilangkan namanya khilafah. Itulah yang mensekulerkan orang Turki menjadi sekuler, betul. Itulah yang menghilangkan semua yang berbau Islam di Turki, dibawa ke barat-baratan. Yang tadinya berbahasa Arab dirubah menjadi bahasa Turki. Azan saja dirubah menjadi bahasa Turki. Dan semua label-label Islam dibuang. Orang yang pakai jilbab disuruh buka jilbabnya. Orang yang namanya nama-nama Arab diganti namanya dengan bahasa Turki. Apa yang terjadi? Sakratul mautnya hampir 1 tahun. Dan pada saat sakratul maut, ada yang mengatakan seberapa ratus meter sebelum didapati rumahnya sudah berbau. Busuknya luar biasa. Karena itu tadi anti-Islam. Jadi hati-hati kalau ada keluarga yang anti-Islam. Coba lihat nanti kalau sakratul maut. Nah, kemudian setelah dia meninggal, maka dikuburkan, tanah tidak mau, bumi tidak mau menerima jasadnya. Begitu dikuburkan, besoknya naik lagi. Naik terus menerus. Sehingga apa yang terjadi? Terpaksa dipulangkan di desanya, tempat kelahirannya. Di sana tidak dikuburkan, tapi dibikinkan beton.
Jadi satu-satunya kuburan manusia yang tidak ditanam di muka bumi ini adalah Kemal Atatürk, dibikinkan beton setinggi ini, kemudian dibikinkan beton ditindisi supaya tidak terangkat lagi. Hadirin yang sama berbahagia, mudah-mudahan kita jauh-jauh dari itu, tidak ada lagi yang seperti itu. Marilah kita senantiasa ingat Islam. Kita ingin mudah-mudahan mati dalam Islam. Mudah-mudahan kita ini mati dalam diakhiri dan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, insya Allah dijamin masuk surga. Hadirin yang ketiga, sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian apalagi hadiah bagi orang yang selalu membaca Quran. Hadiahnya itu berkahnya bukan main, Pak. Contohnya itu Pak Imam kita, Dr. Baharudin, MPDI. Ini berkahnya ini satu-satunya imam di Makassar jadi buruan, Pak. Ini masjid sungguh sangat bahagia mendapatkan Dr. Baharudin ini. Masjid saya sih tidak dapat sampai sekarang. Itu berkahnya kemana-mana, sudah keliling kemana-mana ini. Mancanegara keliling gara-gara Quran. Berkahnya Quran. Karena banyak juga ngejek-ngejek. Apa itu? Bacaan terus, Quran dibaca. Tidak berhenti-berhenti. Ada juga mengatakan pengajian terus. Apa itu pengajian terus? Kapan tamat-tamatnya? Orang yang begitu sudah tertutup hatinya, Pak. Tidak ada lagi jiwa Islam di dalamnya. Sudah hancur lebur hatinya. Mudah-mudahan tidak seperti Kemal Atatürk. Hadirin yang sama berbahagia. Olehnya itu berbagai niat keislaman kita sudah banyak contoh yang diberikan kepada kita. Kemudian hadiah berikutnya bagi orang yang suka membaca Quran, yaitu pada saat nanti di kuburan. Setelah kubur berteriak, wahai manusia yang masih hidup, persiapkan dirimu sebelum mati, bawa temanmu, karena kubur ini sunyi senyap, tidak ada penduduknya. Kalau kamu tidak bawa teman kamu dalam keadaan sunyi terus, coba. Maka pada saat orang kalau masuk kubur ternyata tadi satu huruf menjadi 10 kali berapa kali hatam Al-Qurannya seumur hidupnya, semua itu yang datang meramaikan kuburannya, melebihi dengan konser besar, bahkan melebihi dengan pertandingan sepak bola dunia. Karena begitu ramainya dalam kuburannya, itulah yang selalu membaca Quran. Kapan lagi diberikan hadiah oleh Allah? Pada saat mau menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim yang rambut satu dibagi 7. Yang pada saat itu kalau ahli Quran yang selalu membaca Al-Quran itu terbangnya lewat seperti lebih dari lewati jembatan tol. Begitu lancarnya. Kapan lagi ada hadiahnya? Pada saat penimbangan amal. Di saat itu ditimbang amalnya. Tiba-tiba orangnya biasa-biasa saja. Ya, sedekahnya biasa-biasa saja. Mungkin salatnya biasa, tapi kenapa tiba-tiba amal ibadahnya, timbangan amalnya meloncat sangat tinggi? Ternyata orang itu di waktu hidupnya menjadikan Al-Quran sebagai hobinya membaca dan membaca. Di dalam hadis ini tidak katakan nanti tahu artinya, atau nanti tahu tafsirnya, atau syarahnya dan sebagainya. Yang jelas membaca dan membaca Al-Quran, insya Allah pasti mempunyai keberkahan bagi kita. Bukan hanya di dunia, tapi insya Allah sampai di akhirat nanti. Hadirin yang sama berbahagia, olehnya bulan suci Ramadan ini, marilah kita padukan bulan suci Ramadan kita tahun ini dengan senantiasa membaca dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini dapat mengantarkan kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikianlah ceramah singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya lebih dan kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.